Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat yang berkesempatan hadir di Masjid Pangeran Ponegoro ini, serta yang berada di rumah, marilah dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kondisi kita pada kesempatan sore hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjamu tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, dengan penuh sukacita dan gegap gempita. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terindah bagi kita. Kita mampu memberikan jamuan dengan jamuan yang istimewa, karena kita tahu Ramadan adalah bulan yang memiliki sejuta kemuliaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah tentang bisnis dan entrepreneurship Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Lillaillah Al-Fatihah. A'udzubillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu dari kehidupan Rasulullah yang kurang mendapatkan perhatian serius adalah kepemimpinannya di bidang bisnis dan kewirausahaan. Sebagian besar hidupnya sebelum menjadi utusan Allah adalah sebagai pengusaha. Karakteristik yang sangat berbeda dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kejujuran, dapat dipercaya dalam menepati janjinya. Nah, di antara sekian banyak aspek bisnisnya yang layak untuk dicontohkan dalam interaksi bisnis adalah mempertahankan nilai-nilai martabat, kehormatan dan kemuliaan. Baginya bisnis tidak hanya terbatas pada perputaran uang dan barang, tetapi lebih dari itu, yakni menjaga harga diri. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kondisi umat Islam sekarang ini, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, mengalami kelemahan dalam penguasaan ekonomi. Padahal kita tahu kekuatan dan ketahanan suatu bangsa atau umat dapat dilihat dari kemampuannya dalam penguasaan ekonomi dan dalam kemandirian ekonomi serta kemampuan mengendalikan konsumsi. Kelemahan dalam penguasaan ekonomi dan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi kepada pihak lain ini menjadi salah satu kendala untuk menjadikan umat Islam bangkit dari keterpurukannya.
pemahaman terhadap nilai-nilai dan ajaran agama yang kurang tepat dan kurang sesuai dianggap sebagai salah satu penyebab kelemahan tersebut. Hal ini diperparah dengan lapangan pekerjaan bagi penduduknya sehingga jumlah orang yang menganggur semakin bertambah banyak. Terlebih saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada tentu saja akan mengakibatkan persaingan yang semakin ketat dalam upaya mendapatkan pekerjaan. Sementara hidup ini tetap harus berjalan dan penghasilan tetap harus dicari untuk menutup berbagai kebutuhan yang kian mahal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran agama sering hanya dimaknai sebagai bentuk ibadah ritual saja. Padahal agama adalah sinergi antara iman, Islam dan ihsan, sehingga tercermin dalam perilaku yang mulia. Banyak orang dalam menjalankan perintah agama tidak terdapat sinergi antara aspek syariat, aspek Islam, dan aspek ihsan, sehingga sering ditemui orang yang rajin sholat masih tidak jujur dalam menjalankan usaha dan bisnisnya, yang berarti imannya pun masih perlu dipertanyakan. Nah, beranjak dari fenomena di atas, di mana masih banyak umat Islam yang lemah dalam penguasaan ekonomi dan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi kepada pihak lain serta aktivitas ekonomi yang tidak benar, ini mengisyaratkan perlunya dakwah dalam hal kewirausahaan atau entrepreneurship yang Islami. Nah, kali ini dalam kajian menjelang buka, saya ajak bersama-sama untuk menengok, merefresh kembali bagaimana Rasulullah memberikan teladan berbisnis yang baik dan benar, memiliki jiwa entrepreneurship sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sesuai dengan prinsip Islam. Silahkan nanti misalnya jamaah yang ingin bertanya, ya kami berikan kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling tepat dan sempurna dalam melakukan bisnis yang Islami. Figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh umat Islam tidak hanya terbatas pada ajaran spiritualnya saja, melainkan juga seluruh aspek kehidupannya, sejak masa kelahirannya sampai dengan wafatnya. Allah mendidik kekuatan pribadinya sejak kecil dengan hidup sebagai yatim piatu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengasuh dan mengasah mental wirausahanya ini dengan menjadi penggembala. Dengan menjadi penggembala, Rasulullah mendapatkan upah guna meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh pamannya. Beliau ingin berpenghasilan dan bisa mandiri, tidak hanya berpangku tangan atau hanya sekedar bermain. Di usia muda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi pebisnis. Nah, ini yang jarang kita pelajari dan jarang kita dengar, karena sejarah Nabi itu lebih banyak mengisahkan bagaimana Rasulullah berdakwah selepas beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun sampai wafat beliau.
Nah, bagaimana masa sebelum 40 tahun ini, banyak sebenarnya literatur-literatur yang bisa kita kaji tetapi jarang untuk didiskusikan. Nah, di usia muda Rasulullah ini menjadi pebisnis dalam bidang perdagangan. Jiwa entrepreneurship-nya semakin kuat sejak usia 12 tahun. Ini kalau kita usia 12 tahun lagi ngapa ya Pak ya? Ya kan, usia Nabi 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu Nabi sudah ya menempa dirinya menjadi pribadi yang mandiri. Tapi kira-kira kalau kita ini usia 6 tahun, 7 tahun itu masih sekolah. 12 tahun itu masih sekolah. Tapi Rasulullah usia 12 tahun itu sudah mengikuti perjalanan bisnis pamannya, yaitu Abu Thalib ke Syria. Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan pamannya. Beliau seorang pebisnis juga dari suku Quraisy. Nah, ketika dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang berada serta memiliki keluarga besar yang harus diberikan nafkah, ini beliau mulai berdagang sendiri ke kota Mekah. Nabi adalah salah satu dari anggota keluarga besar suku Quraisy dan karenanya Rasul diharapkan berprofesi dengan mata pencahariannya sebagaimana anggota suku Quraisy lainnya. Ya, meskipun tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi Muhammad banyak menerima modal dari para pebisnis kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka. Nah, dengan demikian terbuka kesempatan luas bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun berdasarkan kerjasama bagi hasil sebagai mitra. Nah, ini mahal sekali. Kepercayaan, trust, begitu ya, dari para pemilik modal. Ini mahal sekali, karena sekarang ini kalau bapak, ibu, kita semuanya mau berbisnis, modalnya apa? Kepercayaan. Nggak akan mungkin begitu ya kita mau bekerja sama dengan misalnya lembaga perbankan atau misalnya dengan rekan yang memiliki ladang bisnis yang sama. Kalau nggak percaya nggak bisa. Kepercayaan, modal pertama itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan dari pemilik modal serta keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina diri dan hubungan baik telah menjadikannya seorang pedagang profesional yang memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Selain itu, beliau juga mengukir namanya di kalangan masyarakat bisnis pada khususnya dan masyarakat Arab Quraisy pada umumnya. Karir bisnis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin moncer, semakin kuat ya dalam usia 25 tahun. Ini kalau kita umur selawe tahun masih mencari pekerjaan. Rasulullah sudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan Rasulullah ini sudah menjadi CEO. Nah, sekarang istilahnya adalah direktur. Jadi Rasul dan para sahabat itu dewasanya lebih dini. Dewasa dalam hal apa saja? Dewasa dalam hal fisiologis, pastilah ya. Dalam hal psikologis, termasuk dewasa dalam kemandirian ekonomi, itu Rasul lebih dahulu. Karir bisnis Rasulullah ini semakin kuat di usia 25 tahun. Nah, usia ini merupakan titik keemasan entrepreneurship Muhammad setelah mendapatkan backup finansial yang lebih mapan dari istri beliau yaitu Khadijah.
Di Khadijah itu juragannya. Karena Rasulullah ini pribadi yang memiliki sifat al-amin, bisa dipercaya, iso ngecake duit, iso mengelola bisnis, sudah. Nah, jadi kalau orang percaya dengan kita, itu ya sudah, apa saja. Kalau kita punya gawe, kita mau minta tolong begitu ya, kita mau kasih dia amanah, itu ya tenang-tenang saja, karena kita yakin gitu. Ini bapak-bapak yang sudah menikah juga begitu. Kalau kita sudah yakin betul ya, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang amanah, mau kita suruh apa saja, ya jalan, kita nggak perlu khawatir. Kalau kita yakin anak-anak kita ini adalah anak-anak yang bertakwa, sekolah ke kemana saja, keluar dari rumah, ngekos begitu ya, nggak ada rasa khawatir, Pak. Karena kita yakin dia adalah anak yang baik begitu. Yakin begitu. Seorang istri yang yakin bahwa suaminya adalah orang yang bertakwa, mau ditugaskan kemana saja, ya berangkat seminggu dia dinas ke sana, ya tenang saja. Karena dia yakin, percaya gitu. Seorang suami yang juga yakin istrinya itu adalah seorang perempuan yang solihah, bertakwa, juga begitu. Umpama kok handphone sing lanang, bapak-bapak ini mau berangkat kerja, handphone ketinggalan, teratapan mboten, Pak? Ini biasanya handphone ini ada sesuatu. Nah, mangkat kerja handphone ketinggalan, ya blai karo blai kan begitu ya. Wah iki nek waca bojoku piye. Nah, akhirnya balik diriwangi, balik lagi ke rumah. Lha napa Mas balik? Handphoneku carry. Nah, gitu. Tapi kalau kita memang lurus-lurus saja begitu ya santai saja begitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mau dibuka siapa saja juga santai, ya. Tidak ada hal yang rahasia begitu ya. Nah, mencermati bisnis dan entrepreneur yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nampaknya memberikan pesan-pesan dakwah kepada umat Islam dalam menjalankan usaha dan bisnis. Dalam konteks itulah maka kita perlu mengkaji bagaimana sih bisnis dalam ajaran Islam. Nah, Islam ini mempunyai pandangan bahwa bekerja dan berusaha termasuk berwirausaha itu boleh dikatakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena keberadaannya sebagai khalifah fil ard, dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Anjuran untuk berusaha dan giat bekerja sebagai bentuk realisasi dan kekhalifahan, ya, ini tercermin di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Ini menurut Al-Baghdadi, ayat ini bersifat am, ya, yakni siapa saja yang mencapai kemajuan dan kejayaan bila mereka sudah merubah sebab-sebab kemundurannya yang diawali dengan merumuskan konsepsi kebangkitan. Jadi semangat bekerja keras, kemandirian yang merupakan inti dari kewirausahaan ini telah digambarkan dalam ajaran Islam. Nah, setidaknya terdapat beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang dapat menjadi rujukan
pesan tentang semangat kerja dan kemandirian ini. Misalnya hadis yang menyebutkan bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Yadul ulya khairun min yadis sufla. Ada juga misalnya di dalam Al-Quran juga mengemukakan akan tuntutan bekerja keras dan kemandirian. Nah, hari ini kita ini luar biasa nih, Pak. Ya, di bulan suci Ramadan ini subhanallah produktivitas kita ini tidak menurun, tetapi aktivitas tambahan lainnya volumenya semakin meningkat. Orang kalau berada di bulan suci Ramadan itu seperti seolah-olah dia berada di dunia yang ideal. Bapak-bapak kalau sama saudara-saudara ini bangun jam berapa? Nek wungu jam pinten, Pak? Jam 3 nggih. Jam 3. Biasanya kalau bangun jam pinten, Pak? Mungkin ada yang bangunnya biasa, Pak, saya kalau bangun ini jam 4 karena subuhnya 4:30. Oke. Lah ini kalau Ramadan ini bangun jam 3. Terus setelah sholat subuh tidur enggak, Pak? Enggak, kan terak diutang gitu. Orang diutang ngopo dadak bayar utang. Itulah ideal, kehidupan ideal itu di bulan suci Ramadan. Bangun jam berapa ini jadi gambaran kehidupan yang ideal itu nanti bisa dibuka ya, salah satunya ini di dalam surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wada'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Ini sampai ayat 11. Jadi itu gambaran kehidupan orang ketika malam hari itu tidurnya enggak terlalu banyak. Qumil laila illa qalila. Sidik. Nah, sekarang panjenengan kundur dari sholat tarawih, tadarus, kemudian ada aktivitas-aktivitas sanesipun, begitu nggih? Ya, aktivitas-aktivitas yang lain. Kira-kira sampai di rumah jam berapa, kemudian merebahkan tubuh kita ini jam pinten? Kira-kira tidur jam 09.00, jam 10. Kalau kita ini tidur jam 10, kemudian kita bangun jam 3, itu ya persis yang digambarkan oleh Al-Quran. Qumil laila illa qalila. Bangun, ya. Bangun, ra usah suwe-suwe lek turu persis. Dan warattilil Qur'ana tartila begitu. Kita selama bulan suci Ramadan ini aktivitasnya yo tadarus, kan ibadah, udah. Kalau yang sudah bekerja maka pagi harinya sampai sore bekerja. Jadi inilah gambaran yang luar biasa ya. Jadi kehidupan yang ideal itu ya bulan suci Ramadan. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, bukan surat Jumat nggih, Jumu'ah. Itu Allah berfirman, "Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun."
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ini. Jadi berdasarkan ayat di atas, paling tidak itu ada 3 hal penting yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah fantashiru, bertebaranlah. Nek bar salat terus mbut gawe meneh gitu. Itu. Ini kalau gambaran situasi misalnya ketika kita melaksanakan ibadah salat ya, yang pernah salat di Masjid Nabawi atau di Baitullah begitu. Jadi toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram, begitu dikumandangkan suara azan, Allahu Akbar, tutup. Ya, pemilik toko itu terus berbondong-bondong melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Begitu selesai, mereka kemudian bertebaran dodol meneh. Begitu, itulah gambarannya. Begitu juga kita, begitu ya. Ya, supaya ada keseimbangan. Ya, maka selesai kita melaksanakan ibadah sholat, lanjutkan aktivitas duniawiyah, berbisnis begitu. Demikian juga ketika dikumandangkan suara azan, maka hentikan aktivitas duniawiyah kita, segera bergegas untuk menghadap kepada Allah, melaksanakan sholat. Maka sholat itu sebetulnya ya bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, perintah Allah kita penuhi, tidak. Makna sholat itu bukan hanya sekedar menyembah saja, tapi kita berkomunikasi. Kita ini juga mengadu, merintih, berdoa, bermunajat. Itu artinya sholat. Makanya sholat itu bagi kita kalau kemudian kita jadikan ya sebagai kewajiban kurang tepat gitu ya. Seringkali kita mendengar sholat itu ya kebutuhannya awake dhewe. Lebih baik lagi ya betul-betul ini menjadi kesadaran kita begitu ya. Jadi ketika terdengar suara adzan itu langsung ya membregah begitu. Bahkan ada yang berpendapat ya hiburannya orang mukmin itu ya sholat. Ketika sedih kemana? Wah kalau sedih Pak, saya lagi puyeng ini Pak, makan sebanyak-banyaknya, wong stres. Biasanya orang kalau stres begitu itu apa namanya? Ya makan yang banyak begitu ya, stres malah tambah lemu gitu ya. Tidak, dia orang yang memahami ketika dia sedang diderah oleh persoalan, dia sedang diderah oleh permasalahan begitu, ya dia wadulnya karo Gusti Allah. Ya kan memang ayat Al-Quran sudah jelas, ista'inu bis-sabri was-shalah, kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semua. Ya, caranya bagaimana? Bis-sabri, dengan cara bersabar dan sholat. Itu. Nah, jadi yang pertama adalah bertebaran. Kata fantashiru ini dapat memberikan kesan untuk membangun jaringan yang lebih luas yang dapat ditemukan di mana-mana. Ya, misalnya internet. Sekarang udah eranya era digital, kan begitu. Bisa juga perkumpulan-perkumpulan, kan begitu ya, bertebaran di dunia maya. Ya, sekarang bisnis sudah tinggal klik begitu ya. Eranya era sekarang kalau kita mau bertransaksi begitu tidak harus on-site begitu ya. Sekarang online. Klik, beres, makanan datang sendiri. Klik, baju datang sendiri begitu ya. Nah, tetapi bisnis yang harus kita jalani adalah bisnis yang berprinsip syariah. Dan itu yang
membawa dan mendatangkan barokah. Lalu yang kedua adalah dan carilah. Jadi kalau tadi fangtashiru, kemudian yang kedua adalah wabtahu. Apa itu maknanya? Maknanya carilah. Dalam konteks ini dapat diartikan ya memulai usaha, pekerjaan itu dengan cara mencari hal-hal yang baru. Makanya sekarang di masa pandemi kayak gini ini kan kita butuh apa ya? Butuh cara baru, inovasi baru begitu ya, ide-ide baru begitu. Di mana dunia usaha sekarang ini sudah mulai ya bukan mulai, memang sekarang sudah melambat begitu ya. Nah, sekarang apa begitu ya yang kira-kira bisnis yang ya menjanjikan dan mendatangkan keberkahan begitu, ada saja begitu ya. Ada saja orang sekarang banyak di rumah senengane opo dolanan wet-wetan. Nah, akhirnya tanduran begitu ya. Bisnis pohon-pohonan booming begitu ya. Nah, tanaman booming. Terus apa lagi begitu ya? Oh, sekarang pelayanannya pakainya antar begitu ya. Jadi pelayanan tidak on-site tapi mau memberikan pelayanan pengantaran. Oke, apa saja begitu ya. Belanja beras siap antar, wong air galon aja mau diantar, beras diantar. Oh, pelanggan sekarang seneng. Nah, cara begitu. Fangtashiru, kemudian yang kedua wabtahu. Nah, yang ketiga wazkuru. Ini mengacu surah Al-Jumu'ah. Wazkurullaha katsira. Wazkuru dari firman Allah, ya ingatlah, ini mengungkapkan bahwa kesuksesan itu diperoleh dari campur tangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau sukses, ya jangan abaikan, jangan lalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap aktivitas yang kita lakukan itu kalau mendatangkan keberkahan, ya mulailah setiap aktivitasnya dengan membaca basmalah. Apa saja? Kalau kita membaca basmalah itu artinya kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa saja begitu ya. Mengawali misalnya ya rapat, mengawali briefing, awali dengan membaca basmalah, itu artinya menghadirkan Allah. Begitu juga dengan berbisnis. Kita harus ingat Allah begitu ya. Jadi kadang-kadang buka toko, buka lapak, buka dagangan begitu, ya sudah buka wae laris. Nah, biasanya kan begitu ya. Laris. Kenapa tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kan begitu. Ya Allah, hari ini saya berusaha. Hari ini saya membuka lapak saya. Mudah-mudahan hari ini kau berikan kemudahan, para pembeli datang dan engkau berikan kami keberkahan. Nah, enak jadi. Aktivitas kalau sudah diawali dengan menghadirkan Allah itu Masya Allah. Jadi kita sendi ayam. Kita kalau bepergian saja nih Bapak dan Ibu gitu ya. Ini kita mau berangkat kemana, naik mobil gitu, kalau ayo sebelum berangkat kita awali dulu menghadirkan Allah. Berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu tenang. Jadi dalam nanti misalnya ada sesuatu pun tenang gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ya rombongan satu mobil begitu berangkat, nah terus kemudian ada kecelakaan kecil sedikit baru kelingan, nggak mau sale rak ndonga tau nau gitu. Jadi kalau kita sudah berdoa itu kita merasa aman karena Allah itu hadir begitu ya dalam aktivitas kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah dimensi spiritual. Jadi ketika kita berdagang,
yaitu berusaha, berbisnis, kita tidak melupakan wadzkurullah, artinya melibatkan Allah, mengingat Allah. Inilah yang kemudian disebut dengan dimensi spiritual. Ketika dimensi spiritual ini mengiringi dalam setiap bisnis yang dijalankan, maka ya keuntungan yang didapat ini bukan saja sekedar keuntungan finansial saja, tetapi ada keuntungan di luar itu, yaitu keberkahan. Keberkahan itu apa? Ya kebaikan yang bertambah. Nah, keberkahan itu barokah. Barokah itu akan bisa kita raih kalau kita melakukan aktivitas kebaikan. Kalau bisnis yang kita lakukan ini selalu mengingat Allah, timbangan selalu ya adil begitu ya, tidak ada kecurangan, sudah beres. Ketika kita menjual barang, tidak ada penipuan, tidak ada unsur tipu menipu. Nek elek ya diomong ke ini, kekurangannya ning gone kene. Rasul sudah pernah mencontohkan begitu ya. Ada seorang pedagang yang dia menanyakan kepada Rasul, Kanjeng Nabi, teman saya itu pernah beli kain di sini di tempat penjenengan. Nah, begitu. Tapi Kanjeng Nabi jujur mengatakan bahwa kain seperti yang dibeli oleh kawan pembeli itu sudah habis. Loh, kita bisa saja begitu yang mengatakan, oh itu ini kemarin yang dibeli. Tapi Nabi, padahal dia adalah pembeli yang pertama, dia membeli di Nabi itu pertama kalinya, dia katakan sejujurnya, ini kain yang dibeli oleh kawan saudara itu sudah habis. Nah, ini adanya tinggal yang ini. Nah, ini pembeli ini khawatir jek engko regane dinaikkan. Kan begitu biasanya. Oh, ini kan trik penjual kan biasanya begitu. Oh, pun telas wontene sing niki. Nah, niki regine rada awis. Nah, biasanya kan ngono. Enggak, ternyata Nabi justru menunjukkan ini harganya tidak kami naikkan, justru ini harganya lebih murah. Loh, begitu. Masya Allah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan cara kejujuran inilah kemudian Rasul ini semakin banyak pelanggannya, sukses gitu ya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan satu contoh dagang caranya supaya lebih barokah ya. Itu ya seperti yang dicontohkan oleh Nabi, supaya pelanggannya banyak. Itu ra usah ngenteni pembeli ya itu jaluk. Nah, biasanya kan begini Pak, misalnya tuku brambang, tuku bawang ya, atau tuku duku misalnya, sekarang lagi musim duku begitu ya, ditimbang sak kilo, sudah timbangannya pas begitu ya, terus kemudian pembelinya kuwi njipuk loro ki nggo imbuh ya, kan begitu. Nah, ini nggak perlu begitu, justru penjualnya yang harus ngimboi. Nah, enggak Pak, niki nggo imbuh-imbuhan. No. Ini nanti dia pasti akan datang lagi ke sini. Ya kan? Nah, seperti itulah. Dengan cara memberi itulah kemudian Allah turunkan keberkahan, gitu ya. Ya nek tuku apa ana dimboi, Pak saya pesen dus. Ini snack 100 dus, ya dimboi 2 dus. Ini buat incip-incip gunjenengan. Seneng enggak Pak kira-kira? Seneng begitu. Nah, baik, ini adalah cara berbisnis yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak sebenarnya pesan dan contoh yang diteladankan oleh Rasul bagaimana berbisnis begitu ya. Saya kira ini karena sudah saatnya menjelang berbuka puasa ya, waktunya tinggal 5 menit kita jelang berbuka puasa. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita sudahi kajian Sirah Nabawiyah tentang bisnis dan entrepreneurship yang dicontohkan oleh Rasulullah ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.